Bang, Pengikut Yesus Kristus dan Anda berusaha mengangkat Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Uang palsu itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Cahaya ilahi. Nah, ini yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Yesus yang palsu. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Adik, aku dipanggil adik. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Ngaku. Putri kabur dia. Loh, ada yang hapus dia loh. Enggak mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Enggak kena benet dia. Oh, kena benet. Iya, kena. Jadi benet. Gimana dong? Kita lanjut dua-duaan enggak enak saya kalau berdua. Bom aja deh. Shalom Tasya. Salam saudara. Assalamualaikum Suma. Waalaikum Bom. Suma. Kapan saudaraku kita dua berdebat kapan? Ini sudah di sini. Kita di sini. Boleh. Boleh. Oke, sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk. Gini ya, Bang. Masa dia bilang aku dan Bapak dua, padahal satu. Dalil? Itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapak adalah satu. Jangan pelintir-pelintir. Tadi itu apa? Nggak ada. Aduh, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya kemudian. Kamu pelintir ayat Alkitab. Loh, kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, tadi bilang dua, terus bilang lagi satu, gimana sih? Satu dalam bentuk misi, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, itu satu pribadi. Yesusku kalau kamu hamba Tuhan yang Pak Bom ini kan Pak Bom Tritunggal. Siapa ini? Bom mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kok gigi gitong. sabar. Saya pakai baju dulu. Nggak apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita sabar, saya pakai baju. Sabar. Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah, tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa yang tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. Tapi menanggung kutuk. Iya, kutuk kita. Kita kan orang-orang berdosa itu adalah kutuk. Berarti dia terkutuk. Bukan, kutuk kamu. Semua kutuk sudah dilimpahkan ke dia. Atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Enggak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, bentar ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah. Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Biar dia. Pak Bom ngapain nih? Hei, Bom, enggak usah pakai BH Bom. Hei.
Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya Dalam pindah ke Ulangan kanan. 21 ayat 23. Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab Ketika zaman orang Israel berdosa, itu harus digantung di kayu salib. siapa yang Maka mengutuk? dosa itu kan- Siapa yang mengutuk dosa orang itu yang kan digantung berbicara di tiang dosa salib? itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23, yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengutuk. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk Nah, ini. oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Tadi Jadi- yang bawa Ulangan 21 Jadi nomor gini loh. 23. Diam dulu dong abang. Sian, Ini sian. abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu di bawah kutuk bang. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib, itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng, itu yang tertulis dengan di darahnya kitabnya. itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali waktu Adam jatuh dalam Nah, dosa. berarti yang dikutuk Betul tanah. Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk. Itu gimana? Iya dong. Ini, Pak. Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk, berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang terkutuk siapa di sana? Ular. Iya Ya kan? kan terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lale na bom. Make up isedeng. Orang Makas Turki juga ya. Iya, sama seperti bom. Bikin YouTubeku dulu. Sinampri sekali. Ngomong dulu nggak apa-apa. Ya sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama adek ini, sama adek Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua. Lanjut saya bikin HP ku dulu. Nggak apa-apa supaya enak. Selalu nakareng. Banyak sekali datamu Bom. YouTube sinampri sekali. Banyak sekali datamu, data Google. Google cuma. Saya udah bikin YouTubeku. Kasih lanjut saja deh. Lanjut ya deh. Ya lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maunya sama maghrib Pak di sini ya. Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom. Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan kau bilang orang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang. Itu kan di Yesaya 53 itu. Zuma. Kenapa Yesaya 53? Loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Tidak ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah bagi kamu nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bukan di Yesaya 53. Sudah itu kan Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas 24 ayat 40 ya ayat 44. Nah, Ya, Yesus sendiri katakan sebentar. Mesias mati bangkit Nah, lagi. sabar.
Jangan kau cuma mau bertanya saja, Suma. Sabar, saya bikin dulu. Lanjut dulu, saya bikin sepnya YouTube live dulu. Sebentar. Selalu. Banyaknya itu datamu. Bukan data, saya ada bikin Google, ku kasih yang Selalu. YouTube 5 menit saja. Saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba, sabar. Masalahnya Sabar, maghrib lu. di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Pintar tuh kita tahu. Iya tahu lah, aduh kodong, kasihan tuh kodongnya panas banget besi. Tasya pun namanya apa ya? Tasya ya? Tasya berapa ya? Kenapa? Tasya. Entar aku punya. Ini aku punya nama YouTube apa TikTok nih. Aduh, lambat sekali nih ya. Jaringan. Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini, Suma? Maghrib ini. Udah dari Sudah lama, tadi kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, Tasya pernah. Oke, lanjut sudah belum bikin YouTube ini. Aduh, sabar ya. Ini Tasya berapa kah? Tasya ini kok Tasya berapa? Banyak sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan kaki. Bom, hadirlah. Nggak apa-apa nih Suma. Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya ini? Cuma kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya apa? Apa? Ku bilang Ini, kirimin saya nomor punya apa rekeningmu, namanya? kirimin nomor rekeningmu. Ya nggak apa-apa. Kau kasih saya pause saja sudah sekarang. Nggak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau nggak usah Teman-teman di kasih bawah rekening kasih Pak sama saya. Bomong koin. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin. Tidak usah kau kasih. Tidak kau saya rekening. Saya mau lihat dulu. Ada yang kasih koin ke tidak? Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bombom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau bilang kau mau kasih uang. Iya. Kita diskusi saja. Kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat poinnya tahu dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu poin nggak tahu ah. Iya tahu. Makassar mana ki kodong? Makassar mana kita dong? Makassar Surabaya. Jeneponto paling. Ini Ponto. Jeneponto. Namanya Bombom. Makan totok kuda. Jam 6 ini. Berapa menit? Apa? Kau masih ada waktu berapa menit? 10 menit man Cuma saya. aku- Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Saya Iya tunggu. terserah. Mau di sini juga Yang apa? penting kamu kuat. Oke, Tasya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Iya. Nomornya Pak Bobom ada tuh? Di Pak Bobom pun nomornya kan? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Nggak ada. Tidak ada. Nanti kode FDM ya. Ada di Pak Bobom punya itu. Oke, Suma. Tadi kan Tasya sudah jawab. Tahu? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ ayat 10 kan karena kita. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena Karena Kristen. ya. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan Percaya kalau binasa. dia rasul. Percaya Kalau dia rasul. Bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan Di dan mana Allah. dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus Iya, Tuhan dan sabar. Ada. Paling ayatnya. Roma. Dia kan Paling Roma Tuhan, 10. dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. 20 ayat 28. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya. Saya tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya.
Bentar, saya buka. Buktikan Udah dulu, tenang aja. buktikan Yesus Kristus Iya, yang kamu sembah itu sabar. tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu Sabar. Udah yang terkutuk yang itu kami sembah kita. itu Sabar, bro. mulia. Nggak ada Sabar, kita, sabar, nggak ada kita, sabar, nggak ada, sabar. nggak ada. Sabar, Suma. Nggak ada Sabar, kita. sabar. Tenang aja, bro. Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus tidak kepadaku. pernah Ini berbicara Yohanes. itu. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran. Dan saya tanya. Tenang. Namanya diskusi begitu, bro. Kau mau terima tidak, nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa? Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, ya ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar. Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Apa ya? Bentar ya. Keluaran 6 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Ngapain kok masuk di sini, Bombo? Sudah tenang. Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini Yod-Heh-Vav-He. Sebentar, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ini huruf besar semua. Yahweh Allahmu. Sabar, bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi, Yod-Heh-Vav-He. bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya, Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar, bro. Oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit, ya. Pertanyaan saya, Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta langit dan bumi ya. Terus ya. Namanya Oke, nggak ada silakan. dong. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau sembah, Buktinya apa? Buktinya apa maha tinggi? dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya, Jangan kalian pakai menganggap ayat Alkitab. kalian juga mengambil kitabnya Yahudi kok, sama kita kan? Sama-sama bukan Loh, Yahudi. Sama Bukan Loh, Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu Kenapa ada kalian ngambil dalam kitabnya Kristen. orang? Apa hak kalian gunakan Loh, kitabnya? itu Yahudi ada Wah, semua. Itu kitabnya Yahudi. Suma. Ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Kalian Yesus orang Yahudi, bukan Kalian orang bukan Arab. orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan muridnya Tapi Yesus. murid-murid Kalian penginjilannya pengikut mulai dari Kristus. Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Nah, itu Saudari, selalu Bang kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang Dia. datang Itu kepada Bani bukan Israel. Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami Tenang. Israel. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. beda dong. Zuma. Beda. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jauh usah terlalu Saya akan jauh tunjukkan. dong. Sudah. Ini huruf apa ini? Bom, Ini nih. nggak usah kok kayak gitu. Sabar. Saya baca ya. Baca, Saya baca ya. Bang. Tenang. Gitu kali, Bom.
Ini kitab Yahudi. Kudor kau sekarang ini sebentar. Tasya, tolong di mute dia. Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di Kristus. Sabar. Baca dulu. Yehaweha Elohe Hasabaot Yehaweha Sikro Yehaweha Yothevave, ya ini ya, Yothevave, ya, Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yehaweha, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Suma. Ini Suma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69. Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Suma, Tasya ada dikit-dikit Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah, silakan. Oke. Suma, silakan Suma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan tiga bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevavela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang saya tanya. Israel itu Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevave, bukan Allah. Apakah Tuhan Yotevave itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar. Teman-teman, kita izin teman-teman. Tasya, adikku putri, sabar ya. Sudah sabar. Saya pakai data. Suma. Teman-teman, hari ini sejarah lagi. Woronanku kali ini kubal bali. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Tuhannya Yahudi. Sudah, sabar. Saya mau jelaskan, sabar. Kok tidak jawab? Tunggu. Gak perlu. Sabar, enggak perlu apa? Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl. Tasya, jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 91. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13 di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Sabar, jangan. Kau tidak jelas Yotevave. Sebentar ya. Hey, sabar, jangan kejang-kejang. Suma. Sabar, kau dengar Suma, kau dengar dong, Ma. Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman. Tolong tap layar ya.
Dia sengaja mau bikin tasya rumkat. Allah yang Maha Suci. Kau sebentar. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, Suma tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong saya diam loh. Saya minta. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi dari Yod-Heh-Vaveh yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya Suma, nabi-nabi Israel, diam. Kau lihat ini nih. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, Suma kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini nih kalau ini. Api, lalu mereka masak makanan bagi rombongan nabi. Jadi nabi makan. Di sini ayat sini, kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan. Sabar, saya jawab dulu, Bang. Kau bertanya. Takut dia lari Tasya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab Suma. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini nabi, nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yod-Heh-Vaveh berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini rombongan nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya Suma, nabimu mati diracun kena sihir. Dan kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yod-Heh-Vaveh sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohe Hasabaot, Yahweh Hasikro. Nama Tuhan semesta alam namanya Yod-Heh-Vaveh. Kau jawab. Kau jawab. Memberikan saya kesempatan teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam. Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku lagi angkat Tasya, angkat aku lagi ya. Aku kena ban. Tasya. Angkat aku lagi ya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu atau apapun itu, El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard yang bergelar subhanahu wa ta'ala maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai'. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutub bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Ya? Itu murid-murid orang Yahudi. Ya, orang Yahudi beda dengan Kristen. Kristen, sabar dulu. Jangan lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Dengan Yod-Heh-Vaveh itu adalah Tuhan yang berbeda. Makanya dikatakan sendiri di dalam 1 Tawarik 16 tidak serupa dengan makhluk. Allah yang berasal dari negeri-negeri itu berhala, tetapi tidak ada daya yang benar yang menjadikan langit dan kalau bumi. Tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya Jadi Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Surah 27 nomor 9. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 hukum. Saya dulu dong. Kan tadi bom-bom. Lah tadi ada bom nih udah turun. Ya, giliran saya dong sekarang. Oke deh. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi.
Kenapa enggak Tuhanmu saja teos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian. Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib enggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi, maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, maha suci, maha tinggi. Maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen mati. Kristen punya Tuhan mati secara terkutuk. Murid-murid itu berasal dari Yahudi menuhankan Tuhannya Yahudi yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi sendiri. Ulangan 32, 39 mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. Sedangkan Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Tuhan Yesus itu orang Yahudi sendiri. Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi sendiri. Tuhannya Kristen dikutuk. Sekian banyak orang Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. dari mana bilang Yahudi tidak menyembah Yesus? Yang bernama Kristus itu dikutuk. Dari sana. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Itu jelas itu. Sekarang lu bilang menyembah iblis. Ini dia mau lari. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu terkutuk? Narasi kamu yang mengatakan Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam kitab orang Yahudi. Di dalam kitab orang Yahudi yang digantung. Siapa yang digantung? Jadi nyambung. Siapa yang digantung? Tidak sama kalau kamu sama-samakan. Terkutuklah dia yang digantung. Tetapi dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Gimana itu? Sebab ada tertulis. Dia yang digantung. Pertanyaan saya, siapa yang digantung? Di dalam kitab Taurat sudah ditulis. Gitu Bang. Saudari, terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Ada terkutuk udah. Siapa yang digantung? Tulis di mana itu tahu? Ulangan 21 nomor 22 23. Itu kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Yahudi. Kitabnya Yahudi yang kalian rampok. Nyambung enggak? Ya nyambung lah. Ya Paulus kan mengaku dari Benyamin dan keturunan Benyamin sudah dinubuatkan sebagai perampok yang membagi-bagikan harta rampasannya. Baca Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Pada pagi hari merampas dan sore membagi-bagikan hasil rampasan. Itulah hasil rampasan yang diberikan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Paham sampai situ? Sabar dulu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berbunyi begitu ayatnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang kalian sembah? Kristus. Kalian penyembah makhluk terkutuk. Tertulis di situ bukan terkutuklah dia, terkutuklah manusia. Di sini kau aja framing ayat. Terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Firman Tuhan, begitu. Jadi kamu menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas salib. Itulah sembahan saudara. Bukan Suma yang menghalangi abang bicara, tapi kalian, silakan. Saya mau maghrib ya, sedikit lagi. Satu-satu. Ya. Yang pertama, dipahami dulu Galatia 3:13. Tolong dibaca Galatia 3:13. Saya lupa lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Oke, sabar. Baca Galatia 3:13. Tolong dibaca secara terperinci. Ya itu tadi. Aku yang baca ya. Cepat waktu saya maghrib. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Itu bukan dia terkutuk karena dia apa? Dia mati dengan jalan apa? Mulia atau kutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk kita diambil dari kepada Tuhan Yesus diserahkan. Tidak ada. Di situ kutuk hukum Taurat yang diambil, bukan kutuk kalian. Ada kutuk itu diambil. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Bukan dari kutuk dosa kalian, bukan.
dosa itu di bawah kutuk kalau zaman Israel. Kan dia bilang dari kutuk hukum Taurat. Berarti ini termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Arab. Oke, saudari, saya Tidak ibadah dulu termasuk. maghrib dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada sempat saya naik lagi. Terima kasih Pak Bom sudah mencret duluan itu. Kalau setnya dibawa lari sama Pak RT. Bang Billy, thank you Bang Billy. Nanti kita jumpa lagi Bang Billy. Ya, saya mau Maghrib tempat ajarin saya, dulu. Bang. Saya mau ajarin dulu mereka ini cara berapologet karena mereka ini Oke Bang. Oke Bang Billy, thank you. Akhirnya mereka dengan mereka saling benturan. Oke. Saya tonton Bang Billy beberapa saat. Luar biasa Bang. Lanjutkan. Oke, thank you Bang. Saudari. Siap. Terima kasih. saudari, ya. Selamat malam ya. Ya, mohon dimaafkan dulu apa yang Siap. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. siap. Oh iya, sama-sama Oke. Bang. Oke, merdeka. Ya merdeka. Jadi begini ya teman-teman, di dalam berapologet itu, jangan kalian itu terbawa, jangan saling kejar-kejaran. Fokus pembicaraan yang pertama itu yang dijawab, jangan kejar-kejaran. Nah, apalagi semua itu adalah debater senior. Nah, makanya mulailah belajar itu cara berdialog, cara berdebat yang baik. Kalau tadi itu berkejar-kejaran itu. Iya, loncat-loncat dia. Bukan dia loncat-loncat, di kalian yang dibikin loncat-loncat sama Zuma. Makanya kalian biarkan dulu dia bernarasi, baru kalian kejar. Fokus apa yang dia katakan itu. Yang kedua, tadi Zuma itu dia nggak fokus. Kalau dia paham tadi, banyak sekali penjelasan-penjelasan Alkitab itu, kalian bukan menjawab, tapi membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Bukan Makanya saya tidak ada bawa ayat Alkitab tadi. Aduh. Nah, makanya ya untuk berapologet itu harus memahami Alkitab itu dengan benar. Tadi itu semua itu benar. Yang dia bawa dalam Yesaya 43:10. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Kemudian Galatia 1:10, sebab Injil yang kuterima itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes 1:14 berkata, firman itu menjadi manusia, itu bentrok itu. Itu kontradiksi ayat Alkitab kita. Jadi kontradiksi. Nah, jadi ya teman-teman ya, kita harus banyak belajar tentang apologetika, banyak belajar Alkitab. Begitu. Nah, ke depan itu banyak lagi belajar. Supaya kalau datang, tadi itu baru ujian tingkat level rendah tadi semua itu. Dia baru bawa, dia nggak menekan kalian. Ada kalau dia menekan kalian lebih berat lagi itu tadi. Nah, jadi itu banyak belajar. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pada terjemahan Alkitab, kontradiksi habis. Banyak yang mualaf. Nantilah ambil waktu untuk banyak belajar ya adik-adikku yang tercinta, yang terkasih. Enggak, tadi kan muslim aja yang naik. Terus tiba-tiba ada apa Bang Juma naik. Aku tes itu Bang Juma asli atau tidak. Ternyata asli. Ya udah.